Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya Narasati. Di sini saya akan memberikan penyuluhan atau edukasi kepada Ibu Bapak dan sekolah semuanya. Baik, apakah sudah bersedia Ibu? Bersedia. Baik. Kan katanya di keluarga Ibu Bapak ada yang terkena hipertensi ya? Iya Bu, ada anak saya Bu yang umurnya 12 tahun Bu udah terkena hipertensi. Masih kecil ya Bu? Itu kenapa Bu? Karena makannya tuh kayak yang manis-manis, terus makanan juga pola makannya tuh nggak diatur tuh Bu, jarang minum air putih juga, terus juga anaknya tuh kayak berisi Bu, sedikit berisi gitu. Karena makannya sembarangan aja, kayak jajan sembarangan di sini di situ Bu, nggak dilihat dulu kebersihannya kayak gitu. Oke, sini saya akan memberikan edukasi agar tidak terulang kembali hipertensinya ya Ibu. Ya gimana Bu tuh Bu caranya Bu? Hipertensi kan adalah tekanan darah tinggi yang lewati batas ya Bu, batas normal ya. Ibu pas anaknya terkena hipertensi itu berapa Bu? 180 Bu, tinggi banget. Tinggi banget ya? Sampai saya deg-degan Bu. Iya. Sampai kejang-kejang anak saya Bu. Baik, di sini saya akan memberikan edukasinya ya Bu. Nah, Ini kendalikan tekanan darah, waspadai hipertensi terulang ya Bu. Kendalikan tekanan darah, cegah dengan perilaku cerdik. Nah, kita bisa Bu cegah hipertensi dengan perilaku cerdik. Cerdik itu singkatan ya Ibu. Gimana tuh? Yang cek kesehatan secara berkala. Nah, Ibu cek kesehatan secara berkala, bisa di puskesmas atau di posyandu kan bisa Ibu buat anak tuh ya Bu. Cara cek kesehatan tuh gimana Bu? Apa Bu yang dicek tuh Bu? Tekanan darahnya Ibu. Tekanan Nanti darahnya. Ibu bisa mungkin bilang ke petugas puskesmasnya, bilang Mbak atau Bu, saya ingin cek kesehatan anak saya, cek tekanan darahnya berapa gitu, lewati batas apa menurun atau normal gitu. Lupa dengerin ya Pak. Iya. Ya seperti itu. Nah, diantar ya ke Iya. puskesmas. Kedua ada ada E. Oh iya. E itu kan asap rokok. Ibu bapaknya nih Bu suka merokok Bu di depan anaknya. Iya, nanti kita berikan edukasi ya Bapak biar Bapak berhenti merokoknya. Bapak aktif ini Bu, dia tuh dibilangin nggak bisa Bu. Ya susah ya Bu ya kalau misalkan udah ketagihan tuh ya Bu ya. Nanti ada tipsnya ya Pak. Tuh dengerin Pak. Iya. Yang ketiga ada R, rajin aktivitas fisik. Nah, mungkin si adiknya aktif nggak Bu kalau misalkan aktivitasnya tuh? Paling ya kayak main bola aja tuh, Main bola. tapi kalau di rumah ya main HP terus. Main HP ya? Paling olahraga ya main bola aja itu Bu. Udah. Oke. Terus yang keempat ada D, diet seimbang. Apakah kan tadi katanya adiknya sedikit berisi, apakah Iya. udah diberikan diet atau Enggak Bu, dia mah apa aja dimakan Bu. Kayak ada ini dimakan, ada itu dimakan Bu. Emang orangnya suka makan Bu. setiap ada kulkas ada isi kulkasnya langsung makan ya? Iya, apa aja Bu yang ada di kulkas dimakan Bu. Yang kelima ada I, istirahat cukup. Apakah adiknya sering istirahat cukup atau bermain terus Ibu? Main terus Bu, kalau siang disuruh tidur nih Bu pulang sekolah, dia gak mau pergi sama temennya Bu. Nah kalau malam dia main HP terus sampai malam Bu. Jadi tuh istirahatnya tuh Kurang ya? kurang, gak teratur gitu Bu jam tidurnya. Oke, yang keenam ada K, kalau stres. Mungkin adiknya sering stres nggak sih Bu karena banyak tugas ataupun apa? Ya mungkin sih Bu stres karena banyak tugas. Soalnya dia gak pernah cerita Bu kan ke saya kalau ada tugas atau apa gitu. Nggak tahu gimana. Oke, mungkin nanti Ibu kalau misalkan kedepannya atau mungkin ya itu mungkin Ibu cegahnya dengan perilaku cerdik yang tadi saya jelaskan ya Bu. Harus diet juga ya Bu. Iya, ya. harus diet, Rajin betul. olahraga Betul. ya Bu. Nah di sini kan tadi kita mengendalikan hipertensi ya Bu, biar tekanan darahnya selalu normal gitu, biar nggak tinggi lagi. Yang tadi 180 udah tinggi banget itu Bu buat anak kecil ya. Nah, gaya hidup sehat dan minum obat secara teratur itu pengobatan secara teratur adalah pertama, minum obat secara teratur sesuai rekomendasi dokter ya Bu. Kedua, melakukan kontrol teratur. Sering kontrol kan Bu pas menjawab kena hipertensi? Iya, saya sering ke dokter gitu Bu, kata dokternya nanti kalau udah sembuh kontrol lagi ya ke rumah sakit buat ngecek ininya tuh Bu, kayak udah sembuh atau belum gitu.
normal atau belum darahnya tuh Bu, kayak kontrol. Baik. Nah, di sini ada faktor resiko hipertensi. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Nah, kedua, faktor risiko yang dapat diubah yaitu merokok, kurang makan buah dan sayur. Anak saya tuh Bu, Iya. nggak pernah makan buah sama sayur. Atau makannya mie terus, Bu. Iya, benar, makanya tuh terus kalau disuruh makan buah tuh nggak mau, nggak enak. Susah ya. Nah, kecil ya Bu kayak Iya, gitu ya, Bu, susah diatur. Terus konsumsi garam berlebihan. Nah dia tuh suka makan yang asin-asin Bu, kayak makanan yang di ciki-cikian kan asinnya Bu. Iya. Dia tuh sering makan itu Bu, karena enak katanya yang asin-asin. Gitu Bu. Kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih atau kegemukan tadi ya Bu. Berisi. Kegemukan berisi. Terus minum alkohol itu enggak ya Bu? Enggak. Mungkin ya. Terus dislipidemia dan stres. Nah, terus gejalanya, pada umumnya tuh hipertensi itu tidak disertai dengan gejala atau keluhan tertentu. Nah, Ibu pas anaknya terkena hipertensi, apakah sebelumnya ada keluhan-keluhan? Nggak ada Bu. Oh, nggak ada. Ini palingan ini Apa, Pak? kayaknya Lupa saya cuma Pak. cuma pusing doang kayaknya tuh Bu. Pusing ya? Iya. Karena kan hipertensi kan bisa naik ke kepala, jadi kayak rasa pusing gitu. Nanti bisa mungkin kayak ada kan di kepala tuh ada listrik ya Ibu. Nah, mungkin bisa kejang gitu. Nah, terus keluhan tidak spesifik pada penderita hipertensi adalah pertama sakit kepala. Tadi kan sakit kepala, terus gelisah, terus jantung berdebar, pusing, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, terus mudah lelah dan sebagainya Ibu. Jadi seperti itu. Nah, untuk komplikasi pada hipertensi, yang pertama ada gagal jantung, gangguan saraf, gangguan serebral atau otak ya Bu, serebral tuh, dan gangguan fungsi ginjal, gangguan penglihatan dan lain-lainnya. Makanya kita harus makanya kita harus kontrol lagi nih Bu untuk tekanan darahnya. Jadi mungkin Ibu harus cek kesehatan secara berkala di puskesmas ataupun yang terdekat gitu ya Bu. Atau Ibu mungkin bisa latihan untuk kan sekarang ada itu Bu, ada cek tekanan darah yang secara bukan gratis, bukan manual, digital. Yang digital bukan Ibu tinggal masang alatnya terus nanti tinggal dicek. Tapi katanya itu tuh Bu nggak akurat ya. Iya, katanya itu nggak akurat. Katanya nggak boleh gerak-gerak sedikit. Kalau misalkan gerak langsung beda itu angkanya. Jadi Ibu mungkin harus ke puskesmas ya yang biar akurat. Atau cek darah ya. Iya, Cek darah. cek Bu tekanan darah. Iya itu Bu. Oke. Maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Nih, mungkin di sini ada tadi kan katanya si adiknya kan kegemukan gitu ya Ibu. Mungkin di sini si adiknya itu bisa melakukan aktivitas fisik setiap hari biar adiknya tuh sedikit ya turun bebeknya biar nah, terus aktivitas fisik itu adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Dapat dilakukan di rumah, di tempat kerja, di tempat umum, termasuk aktivitas fisik lain yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang sehari-hari. Nah, jenis-jenis aktivitas fisik nih Bu, contoh aktivitas fisik ringan, berjalan santai, terus bekerja dengan komputer, membaca, menulis. Nah, mungkin untuk adiknya tuh mungkin kalau misalkan di rumah bisa membaca, menulis, itu termasuk aktivitas fisik juga Ibu. Karena untuk meningkatkan kerja otak ya Bu. Betul. Nah, terus kalau contoh aktivitas fisik sedang, mungkin berjalan cepat, pada permukaan rata. Nah, tadi kan katanya si adiknya sering main bola, mungkin ini bisa ini Bu. Nah, terus apalagi ya? Mungkin si adiknya pekerjaan rumah atau kayak membantu ibu mengepel. Enggak. Paling ya nyapu cuma sepetak aja udah capek ya. Iya. Nah, di sini ada makanannya kan biar si adiknya bisa mengonsumsi makanan yang sehat ya Ibu, buah atau sayur. Nah, mungkin si adiknya suka sayuran apa ya Bu? Salak.
Dia tuh Sayuran gitu. Oh, sayuran. Salah buah ya Bu ya. Iya. Sayuran itu dia suka apa nih ya? Dia tuh sukanya ini yang warna hijau tuh, apa ya, yang biasanya buat mie tuh. Sawi. Iya, sawi. Sawi ya. Oh. Dia tuh kalau masak mie, dia kan suka makan mie. Nah, dia tuh Ahli sawi. Sawi. Ya, Oh, gitu. Sawi. Mungkin kalau misalkan pakai sawi tuh nggak usah pakai mie juga ya Bu. Nanti kan kalau misalkan mie sama sawi kan ya kurang baik juga Bu. Mungkin kayak sawinya aja direbus tuh Bu. Tahu nggak Ibu? Dia apa yang dibikin capcay? Iya. Oh iya, itu ya yang sayur-sayuran banyak tuh ya Bu ya? Iya. Nanti saya masak capcay nih. Iya, Gampang Iya, suka capcay. ya. Yang ada baksonya ya? Nanti saya kasih bakso sama sosis. Ya. Kalau buah-buahan, adiknya suka apa Ibu? Semangka, Semangka. suka melon, apalagi Bu, Iya. suka banget. Terus salak, Salam. apalagi ya? Lagi Pak? Paling ini sih yang sering banget tuh pisang, kan di rumah ada pisang mulu, jadi dia makannya pisang gitu. Pisang, suka banget dia tuh Bu. Pasti itu bisa sehat juga sih. Pisang, apa ya Pak? Raja, iya Raja Gasir. Yang gede itu. Dia tuh suka Nah banget. Ibu, buah-buahan tuh merupakan sumber sebagai vitamin. Banyak vitaminnya nih Bu, ada A, ada B, B1, B6, C. C tuh jeruk Bu. Vitamin C tuh bisa dari buah-buahan jeruk. Anak saya itu jarang sih Bu makan jeruk. jarang. Kalau ada jeruk palingnya satu apa sih, satu buah tuh, bukan satu bulatan ya Bu ya, 2 lembar apa ya, yang 2 biji tuh Bu, Oh, gitu. iya, iya. Yang isinya tuh kali udah nggak mau lagi. Terus buah-buahan itu berbagai vitamin yang Bu, bisa mineral dan serta pangan. Nah, sebagai vitamin itu mineral yang terkandung dalam buah-buahan beberapa peran sebagai antioksidan. Berperan sebagai antioksidan ya Ibu. Nah, mengapa sih Bu harus makanan buah dan sayur? Nah, makanan sayur dan buah itu setiap hari sangat penting Bu. Karena yang pertama, mengandung vitamin dan mineral yang mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Dan kedua, mengandung serat yang tinggi. Nah, mungkin anggota keluarga tuh diharapkan makan 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari. Oh, berarti satu harinya tuh harus makan buah ya Bu ya? Betul, Harusnya seharusnya juga buah, 3 buah. 3 buah bisa, atau 3 buah 2 sayur, atau sebaliknya 3 sayur 2 buah Iya, gitu. iya. Mungkin seperti itu. Nah, di sini ada juga tips dan trik buat Bapak yang selalu merokok. Nah, ada tips and triknya Bu ternyata Pak. Iya, Nih, jangan merokok baik. Ngamal Bu dibilangin tuh. Bu tadi yang hipertensi sama aktivitas fisik dan makan buah-buahan ada ditanyakan tidak? Tidak Bu, jelas banget Jelas sih. sekali. Sangat Iya. membantu buat anak saya yang tidak apa ya, Yang orang awam ya, Bu, orang ya? awam yang tidak tahu informasi itu Iya. dengan penyebab ini. Iya, jadi Kita tahu. bisa tahu Tahu, gitu, iya. apa yang makanan yang sehat, hipertensi itu apa. Jadi ya alhamdulillah banget itu membantu saya. Iya, mungkin Ibu nanti tadi dilaksanakan titik-titiknya yang tadi tuh yang cerdik tuh ya Ibu. Cerdik banget Bu. Iya. Di sini untuk Bapak ada upaya berhenti merokok. Simak Pak. Iya, betul. Baik, Bapak mangan baik. Apa Bapak sering minum kopi nih? Iya, sering minum kopi. Kalau pagi tuh ya sus ya, sus. Kopi ya, sama roti. Kopi sama ya, kopi, roti sama ini, rokok. Soalnya kalau nggak ada rokok tuh kayak nggak enak gitu. Pahit ya Bu mulutnya. Asem. Oh iya, Asam. Oke, baik nih Bu. Kita Bapak kita fokus lagi. Di sini ada manfaat berhenti merokok nih. Kalau Bapak 20 menit berhenti merokok nih, dalam tubuh Bapak ini tekanan darah, denyut nadi, dan aliran badan tepi itu sangat membaik. Kalau 20 menit berhenti merokok. Nah, kalau 12 jam nih Pak, hampir semua nikotin dalam tubuh Bapak nih sudah di metabolisme. Terus kadar CO-nya dalam darah itu kembali normal lagi. Tadi kan kalau misalnya Bapaknya tiap hari terus menerus mengonsumsi rokok, itu nanti metabolisme atau kadar CO-nya itu sangat tinggi. Kalau Bapak berhenti 12 jam nanti normal lagi. Oh gitu sih. Iya. Nah, kalau Bapak 1 sampai 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai
tereliminasi dari tubuh, terus fungsi pengecapan dan penciuman Bapak itu mulai membaik lagi. Nah, sistem kardiovaskularnya itu juga meningkat baik. Jantungnya tuh ya Bu ya. Iya, betul. Ibu ngerti ya? Iya Bu. Iya, baik. Nah, Kamu tahu sih. Nah, iya dong pinter. Bapaknya harus belajar lagi nih dari Iya, ibu. iya. Nah, kalau misalkan 5 hari Bapak berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin itu dalam tubuh sudah hilang fungsi perasa atau pengecapnya dan membantu pembau jauh lebih membaik, sistem kardiovaskular juga terus meningkat baik. Nah, terus di sini jika 2-6 minggu Bapak berhenti merokok, fungsi saluran napas dan fungsi paru itu membaik, Pak. Nah, napas pendek dan batuk-batuk juga akan berkurang kalau Bapak 2-6 minggu itu berhenti merokok. Iya, soalnya saya belakangan ini Batuk, batuk. ya. Iya. Awas itu Pak, harus berhenti merokoknya. Nah, kalau Bapak berhenti 1 tahun dalam merokoknya, Bapak bisa resiko penyakit jantung koronernya itu menurun Pak untuk setengahnya. Tapi itu bukan sepenuhnya kalau 1 tahun. Nah, jika kalau 5 tahun Bapak berhenti, resiko stroke menurun pada level yang sama seperti orang tidak pernah merokok tuh Pak kalau 5 tahun Pak, berhenti. 5 tahun Pak harus berhenti. Insya Allah ya, bertahap ya sus ya. Ya, insya Allah ya harus itu ya Oh, iya. proses. Iya. Insya Allah. Bantu ya Bu, kamu Iya, jangan ini aja. saling membantu ya. Iya. Nah, kalau 10 tahun resiko 10 tahun Bapak berhenti, nah resiko kanker paru-paru itu berkurang setengahnya. Karena udah bersih ya Sus ya. Iya, Nah, betul. dari rokok, terhindar dari asap rokok, nikotin gitu ya. Sangat betul sekali. Nah, di sini cara dari Bapak berhenti merokok. Cara 1, berhenti seketika. Nah, hari ini Bapak masih merokok nggak? Masih. Nah, Masih, Bu. mungkin besok sih Bapak tuh harus berhenti merokok nih, bisa nggak? Aduh, kalau sama sekali kayaknya nggak bisa ya sus ya. Ya, Soalnya saya kan biasanya kalau misalkan habis makan gitu-gitu tuh sus harus ngerokok gitu. Nggak enak kalau nggak Oke. tuh sus. Teman-teman saya juga kan banyak yang ngerokok kalau lagi kumpul. Jangan ditemenin Pak. Kalau kayak gitu. Ya masa saya nanti tidak ada temennya nanti. Nah, nih Mbak, untuk kebanyakan orang itu cara itu yang paling berhasil Pak. Padahal kalau Bapak sekarang masih merokok, besok berhenti. Bisa nggak itu? Nggak bisa sih. Ya. Kayaknya nggak bisa dia Sus. Iya, ada cara lain nggak sih sus? Ada nih banyak nih. Untuk cara kedua, penundaan. Menunda saat menghisap rokok pertama 2 jam setiap hari dari hari sebelumnya. Jumlah rokok yang dihisap tidak dihitung. Misalnya nih, kebiasaan menghisap rokok pertama rata-rata jam 7 pagi. Nah, tadi Bapak kan jam 7 pagi sering merokok ya? Nah, mungkin itu Bapak nanti ditunda dulu merokoknya nih. Jam 7 pagi nanti nih merokoknya. Nah, mungkin nanti jam 2 siang aja merokoknya. Ngerti nggak Pak? Ngerti sus. Iya. Iya, seperti itu. Berhenti merokok direncanakan dalam 7 hari. Maka rokok pertama ditunda waktunya. Misal nih tadi Bapak Pak tuh jam berapa tuh kalau misalkan pagi-pagi itu merokok? 8. Jam 8. Mungkin nanti rokoknya jam 11. Ngerti nggak Pak? Iya, ngerti. Iya, dan- Jadi kayak ditunda dulu kan berapa Betul. jam gitu Iya. sus. Iya. Heeh. Terus nanti hari ketiganya Bapak tadi kan jam 11 ya rokoknya. Diundur lagi nih, ditunda lagi. Nanti jam 3 gitu. Dan seterusnya ya Pak. Jadi ada jedanya ya Sus. Betul. Biar jangan terus-terusan merokok. Nih, ini dan cara 3 yaitu pengurangan. Nah, Bapak kalau misalkan setiap hari itu dalam 1 hari itu berapa batang? Nggak tahu sih, sebungkus biasanya. 16 batang berarti? Iya. Oke. Nah, Bapak biasanya 16 batang? Agak hitam lah gua harus bungkus. Ini juga udah hitam kulitnya. Iya. Enggak, kok masih Masih ganteng. sih dong Pak. Nih, Biasa. mungkin Bapak mungkin Bapak tadi kan 16 batang. Mungkin hari pertama dikurangi nih Pak, besok dikurangin mungkin 10 batang nanti, 10 batang. Nah, hari kedua Bungkus itu tuh berapa batang sih Pak? 16 ya? 16 16. atau berapa? 16 kalau yang 16 tuh Pak. Iya. Besoknya 10 hari, 10 hari, 10 batang. Iya, Ya, 10 coba ya. batang. Bu bantu ya Bu ya. Insya Allah ya. Pokoknya mah
setiap hari tuh bapak tuh ada pengurangan atau 5, mungkin ya 5 lah, 5. Nanti besoknya lagi bapak dikurangin lagi 5 batang aja, kan tadi besoknya 10 batang, nanti besok laginya 5 batang, dan seterusnya sampai 0 batang. Bisa bapak? Bisa. Dari 0 batang, Pak. Nih, tips cegah kecanduan nikotin dengan 4M. M yang pertama, melakukan sesuatu yang menyehatkan jiwa raga, misalnya olahraga, berkebun, menulis atau melukis. Bapak sering olahraga nggak? Iya, olahraga jogging. Olahraga berkebun? Berkebun nggak suka sih. Sepeda nih, dia Sepeda. sepeda. Kalau melukis Olahraga sama apa? menulis? Kalau nulis ya biasanya kalau misalkan habis kerja aja tuh nulis kayak buat apa? Nulis diary. Catatan. Iya, curhat ini tentang ibu. Nih, dan kedua, M kedua itu ada minum air secara berkala. Bapak sering itu ya minum kopi. Iya, cuma sering juga kok minum air ya. Ya Maya. Kadang 1 galon tuh, kadang habisnya 1 minggu lah karena ya bapak cara bu minum air paling ya kalau habis makan aja minum air putih gitu bu. Tapi habis itu minum kopi lagi bu, ya gitu bu. Mungkin bapak dikurangi ya minum kopinya, karena itu tuh minum kopi itu juga tidak baik juga pak kalau misalkan kebanyakan minum kopi. Nah, dan ketiga, M ketiga itu ada menunda keinginan untuk merokok. Nah, tadi yang tips yang kedua itu ada menunda rokok. Nah, tadi mungkin diterapkan ya pak. Dan M keempat itu menarik napas dalam. Coba bapak taruh napas dalam. Mungkin coba bapak tarik napas dalam. Bisa nggak coba? Bapak ajain sus gitu. Iya. Kalau merokok kayak gitu enggak? Oh, bercanda baik dia mah. Ayo pak, bisa nggak? Coba. Kan sering ngerokok tuh bukan enggak? Iya. Orang ngerokok tuh tidak bisa tarik nafas dalam ya beli ya, Iya. emang susah gitu. Saya talang aja gitu sih. Salah satu. Coba. Masih bisa kan pak? Iya bisa lah. Tuh, Kalau mungkin- tarik nafas dalam mah. Mungkin bapak nanti Sering-sering ya sus ya. iya, terus juga sering apa namanya dikurangin lagi rokoknya biar tidak tambah parah ya pak. Itu bapak berapa tahun sih udah merokok tuh? Dari dia muda sih. Iya dari muda sih kalau rokok mah. Dia tuh dulunya orang paling cool, tahu sus. Cool banget gitu. Iya kalau nggak tuh kamu nggak jadi istri aku. Nih, baik ya Bu. Bapak di sini ada 7 tips berhenti merokok. Mungkin bisa atau 3 tips, 2 tips yang bisa Bapak dapat lakukan. Ya, mungkin semuanya 7 tips Bapak bisa lakukan semuanya. Lebih bagus ya Bu ya. Iya. Yang pertama ada bulatkan tekad dan tujuan Anda atau Bapak untuk berhenti merokok. Nah, mulai untuk menentukan alasan yang lebih spesifik dan kuat. Misalnya nih, niatkan Bapak nih bahwa Bapak tuh ingin melindungi keluarga, terus perokok pasif dari resiko terkena kanker, paru-paru dan lain-lain. Karena Bapak mungkin kalau Bapak merokok, nah kan keluar asap. Nanti asapnya itu bisa dihirup oleh keluarga atau terdekat yang ada di sekitar Bapak. Itu bisa menyebabkan penyakit nih pada sekitar Bapaknya. Bapak harus berhenti karena itu bukan Bapak sendiri aja yang terkena penyakit, tapi sekeluarga juga bisa terkena penyakit. Apalagi anaknya ada riwayat hipertensi ya. Betul, betul. Bapak dengerin ya. Nah, terus di sini ada tips yang kedua, yaitu berhenti merokok seketika atau total. Nah, atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap per hari secara bertahap. Tadi tuh yang tips kedua tuh ada penundaan ya Pak. Mungkin tadi penundaannya segitu yang tadi saya jelaskan yang tadi ya Pak. Nah, di sini ada tips yang ketiga. Kendali waktu dan situasi di mana Bapak paling sering merokok. Bapak di mana paling sering merokok? Di rumah sama di tempat kerja. Di tempat kerja itu kan biasanya kalau di tempat kerja itu nggak boleh merokoknya nanti Waktu istirahat. Oke. Nah, nih Bapak bagi para merokok itu ada waktu di mana kebiasaan merokok paling sering dilakukan tadi di tempat kerja ya. Mungkin Bapak
kalau misalkan kayak tempat kerja itu mungkin bapak berhenti dulu nih, atau bapak mengunyah permen aja, nggak usah merokok, bisa nggak pak kalau kayak gitu? Bisa sih, iya Bisa ya beliin permen yang banyak. Iya, permen karet ya. Iya. Bisa, boleh. Tapi kan permen karet manis banget itu. Iya, nih mungkin yang jangan Segar-segar ya, yang Enggak, itu kan buat Min. kayak itu aja mah, buat apa namanya, buat percobaan buat gak ngerokok ya Iya, sis ya. betul. Nggak setiap hari juga kan. Gimana Di sih? sini ada yang keempat, tips berhenti merokok, yaitu tahan keinginan Bapak dengan menunda tadi. Bapak nih menunda, kalau misalkan Bapak nih caranya cukup mudah nih Pak. Setiap kali Bapak merasakan dorongan kuat untuk merokok, tundalah hal tersebut selama 5 menit sebelum Bapak menyalakan rokok tersebut nih. Misal nih Bapak nih biasa jam 7 pagi mau merokok nih ya Pak. Mau merokok. Nah, Bapak nanti nih untuk menyalakan rokoknya nantilah 5 menit aja gitu. Kan biasanya kalau misalkan muda tuh nanti bapaknya kayak aduh iya lupa merokok gitu. Kan kayak ibu pernah nggak sih Bu kalau misalkan ibu nanti mau apa namanya Nyuci. mau masak atau nyuci, nantilah 5 menit lagi ternyata ibu scroll TikTok gitu. Nanti kan ibu lupa beberapa jam kemudian, oh iya saya lupa. Ibu pernah kan? Pernah banget terus sering. Mungkin seperti itu Pak, menunda Oh, untuk menyalakan rokoknya. Buat ini ya sus, buat ngaliin niat kita buat ngerokok Betul, ya sus ya. iya betul seperti itu. Kelima, tips berhenti merokok yaitu berolahraga secara teratur. Bapak tadi sering olahraganya tadi bersepeda, ya? Iya, sama jogging, Jogging. suka. Itu secara teratur nggak dalam 1 minggu berapa kali? Kayaknya kalau misalkan 2 hari sekali ya. Oh, 2 hari sekali tuh baik ya Bu. Bapak pertahankan untuk olahraganya setiap hari itu ya Pak. Yang keenam ini ada berhenti merokok, yaitu mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat. Nah, ibu ini sebagai ibu tercinta dan ya ibu rumah tangga mungkin dan anak-anaknya nanti bisa mendukung bapak nih untuk bisa berhenti merokok. Bisa kan ya Bu? Mantap. Tuh, bapak harus bisa ya Pak untuk berhenti Iya, Pak. merokok. Nah, dan ketujuh yaitu konsultasikan dengan dokter. Nah, Bapak kan tadi kecanduan rokok ya, aktif banget kan perokoknya. Nah, mungkin Bapak konsultasi ke dokter atau rumah sakit yang terdekat ya Pak untuk konsultasi bagaimana sih kita biar berhenti merokok. Dan mungkin Bapak karena udah beberapa tahun ya merokok Dari muda. menentukan, mungkin Bapak ya mudah-mudahan tidak ada penyakit di dalamnya. Mungkin Bapak bisa konsultasi dengan dokter bagaimana solusinya seperti apa dan bagaimana ya. Segitu saja Pak ada yang ditanyakan. Iya, Bapak Ibu. Sudah cukup sus, sudah mengerti dan penjelasannya sangat baik sekali sus. Baik, tadi mungkin yang pertama untuk hipertensi pada ibu bapak, mungkin itu tipsnya. Yang 5 itu cerdik yang mungkin bisa dilakukan agar tidak terulang lagi hipertensinya, dan semoga bisa diet ya ibu biar tidak apa namanya kegemukan, biar bisa ya ideal gitu tubuhnya, dan bapak semoga bisa berhenti merokok agar keluarganya sehat dan ya terhindar dari penyakit-penyakit ya ibu. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih atas waktunya, semoga ibu bisa diterapkan tadi tips dan triknya. Terima kasih, semoga bapak ibu sehat ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sus. Iya. Terima kasih.